Halo teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya di channel Zaki Abdurrahman. Di dua konten sebelumnya saya sudah upload untuk part 1 sampai part 2 nya. Sekarang kita lanjut part 3 nya untuk belajar dari pembekalan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan dirinya mengikuti seleksi kemampuan bidang formasi penyuluh pertanian. Ayo kita mulai belajarnya. Di slide pertama di sini membahas tentang kelompok tani, dan di slide ini menjelaskan tentang definisi kelompok tani. Yang harus teman-teman garis bawahi adalah kelompok tani itu bisa juga disingkat dengan sebutan poktan. Nah, apa sih definisi dari kelompok tani atau poktan? Pertama, poin pentingnya kumpulan petani atau peternak atau pekebun. Jadi di tahun 2020 soalnya ada yang menanyakan bahwa skup dari penyuluhan pertanian perikanan termasuk di dalamnya atau enggak. Nah, waktu itu sempat jadi perdebatan karena ada yang bilang kalau perikanan termasuk, ada yang bilang kalau perikanan itu enggak. Tapi di sini saya mendefinisikannya bahwa ya perikanan bukan termasuk skup dari penyuluh pertanian, karena menurut saya sudah ada kementerian sendiri yang terpisah dari Kementerian Pertanian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Poin kedua adalah dibentuk oleh para petani. Poin ketiganya adalah atas dasar apa kelompok tani itu dibentuk? Atas dasar pertama kesamaan kepentingan, kedua kesamaan kondisi lingkungan sosial, ketiga ekonomi, keempat sumber daya, kelima kesamaan komoditas, keenam keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kenapa kelompok tani penting? Karena kelompok tani adalah sebagai objek dari penyuluhan secara kelembagaan petani itu sendiri. Dan di tahun kemarin pasti kelompok tani ini keluar karena sebagai penyuluh pertanian pastinya akan bersinggungan dengan kelompok tani. Oke, next, selanjutnya di slide kedua itu dijelaskan tentang prinsip penumbuhan kelompok tani. Di sini prinsip penumbuhan kelompok tani ada 6. Yang pertama prinsip partisipatif, yang kedua prinsip keswadayaan, yang ketiga prinsip keterbukaan, yang keempat prinsip kesetaraan, yang kelima prinsip kebebasan, dan keenam prinsip kemitraan. Nah, menurut saya teman-teman juga belajar dari berbagai prinsip, keenam prinsip tersebut dari segi definisinya. Apa itu prinsip partisipatif sampai prinsip kemitraan, karena hal tersebut menurut saya penting. Dan bisa jadi soalnya kalau saya ingat di tahun kemarin itu misalnya di bawah ini yang bukan merupakan prinsip penumbuhan kelompok tani, atau di bawah ini yang merupakan prinsip penumbuhan kelompok tani. Jadi kalau misal teman-teman mau menghafal ataupun sudah hafal, sangat bagus sebagai bekal untuk persiapan SKB penyuluhan pertanian. Semangat, kita lanjut ke slide ketiga. Oke, slide ketiga ini tentang klasifikasi kemampuan kelompok tani. Di sini dijelaskan bahwa pemeringkatan kemampuan kelompok tani itu dibagi menjadi 4 kategori yang terdiri dari mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Nah, apa sih dasarnya kenapa masing-masing kelompok tani itu bisa diklarifikasikan dari mulai pemula sampai ke utama? Itu berdasarkan panca kemampuan kelompok tani atau disingkat Pakempoktan. Apa aja di dalamnya Pakempoktan? Yang pertama, kemampuan merencanakan. Ini bisa jadi dituangkan dalam RDK. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan. Ini bisa diaktualisasikan dalam pertemuan-pertemuan rutin.
Yang ketiga, kemampuan melaksanakan kegiatan. Ini dalam proses pelaksanaannya, budidayanya sampai panen. Yang keempat, kemampuan pengendalian dan pelaporan. Ini lebih ke administratif. Dan yang kelima adalah kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Nah, di sini soal klasifikasi itu kemarin juga banyak atau hampir semua teman-teman saya cerita kalau soal ini keluar urutan klasifikasi kelas kemampuan kelompok tani. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Next, slide keempat berisi tentang prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompok tani. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah sahih atau valid, yang intinya yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani atau bisa diukur. Yang kedua adalah objektif, yang pengukurannya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah keterandalan atau reliable, yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama. Yang keempat adalah relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani. Yang kelima adalah efisiensi, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan. Nah, tahun kemarin seingat saya salah satu dari definisi dari kelima prinsip-prinsip tersebut itu keluar, misalnya yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama. Di atas merupakan salah satu prinsip dari penilaian kelompok tani, yaitu jawabannya pasti keterandalan atau reliable. Jadi teman-teman coba pelajari dari kelima prinsip-prinsip tersebut apa aja definisinya, pahami kata kuncinya, siapa tahu keluar lagi di tahun ini. Oke, kita lanjut ke slide kelima. Nah, slide kelima ini lanjutan dari pembahasan kelompok tani, yaitu kelas kemampuan kelompok tani dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, kelas utama, dengan nilainya masing-masing. Kelas itu sangat sering keluar di setiap masing-masing peserta SKB tahun lalu, jadi teman-teman harus benar-benar hafal. Kelas pemula itu dari 0 sampai 245, kelas lanjut dari 246 sampai 455, kelas madya dari 456 sampai 700, kelas utama dari 701 sampai 1000. Ingat bahwa maksimal penilaiannya adalah 1000 dan ingat bahwa kalau di bawah 246, 0 sampai 245 adalah pemula, dan teman-teman ingat juga angkanya 455. 455 itu untuk lanjut dan madya 456 sampai 700. Jadi harus di luar kepala. Sayang banget karena satu soal yang mudah ini teman-teman kehilangan nilai 5 yang bisa jadi sangat berarti untuk kelolosan teman-teman di CPNS. Untuk slide ke-6 masih membahas juga kelompok tani, tapi ini dari segi fungsi kelompok tani. Ada kelas belajar, ada wahana kerjasama, dan unit produksi. Saya sarankan teman-teman untuk belajar lagi definisi dari setiap fungsi kelompok tani dari ketiga hal tersebut supaya teman-teman paham apa yang dimaksud kelas belajar, apa yang dimaksud wahana kerjasama, dan apa yang dimaksud unit produksi. Karena terkadang di soal SKB penyuluh pertanian kalau tahun kemarin itu ada definisi-definisi yang panjang dan menjebak, dan setiap pilihannya sama, cuma panjang atau kalimatnya berbeda di satu atau dua kata dari setiap pilihannya. Jadi kalau nggak paham bener-bener akan jadi soal yang sulit, dan teman-teman kalau bener akan jadi suatu penambahan nilai yang sangat berharga.
Yang ketujuh tentang gabungan kelompok tani atau Gapoktan, masih terkait dengan kelembagaan kelompok tani. Di sini dijelaskan apa definisi dari Gapoktan, yaitu kumpulan beberapa kelompok tani. Jadi Gapoktan itu beberapa kelompok tani yang bergabung mendirikan sebuah kelembagaan petani yang disebut Gapoktan. Kenapa mereka bergabung? Karena untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Yang kedelapan masih tentang Gapoktan, yaitu fungsi Gapoktan. Nah, di sini ada 5 fungsi Gapoktan. Yang pertama, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Yang kedua, unit usaha tani atau produksi. Yang ketiga, unit usaha pengolahan. Yang keempat, unit usaha pemasaran. Dan yang terakhir, unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Yang kesembilan masih kelembagaan petani juga. Jadi kelembagaan petani itu penting banget di sini. Jadi teman-teman harus pahami permentan tentang kelembagaan petani. Di sini dijelaskan tentang kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Yang terakhir ada kriteria umum KEPL atau kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, usahanya berkelompok. Yang kedua, struktur organisasi melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, perencanaan usaha. Yang keempat, pembukuan usaha. Yang kelima, jejaring usaha. Yang keenam, jejaring kemitraan. Dan yang ketujuh, aspek legal formal. Oke, makasih banyak. Ini dulu untuk part 3. Mohon maaf kalau saya jarang-jarang upload karena ada kesibukan-kesibukan yang nggak bisa ditinggal di pekerjaan CPNS ini. Dan semoga apa yang saya sudah share sebelumnya sampai saat ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih teman-teman yang sudah support Horas Mauliate Merdeka. Balik lagi di channel Zaki Abdurrahman untuk next konten. See you.